Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda pagi hari ini lewat program Dialog Fajar. Terima kasih kawan ya untuk Anda yang terus bersama kami, baik itu dalam beraktivitas atau dalam berbagai hal apapun. Semoga dimudahkan, dilancarkan, diberi semangat untuk pagi hari ini nanti sampai selesai tuntas semuanya. Dan di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Maha Besar. Kata-katanya ini halus gitu ya Ustadz ya. Gak ada kasar-kasarnya, malah yang ada doa ya Ustadz ya. Masya Allah. Memang enak ya Ustadz ya kalau mendengar kata-kata apa ya Ustadz ya, kata-kata yang enak, nyaman didengar, tapi kan tidak semua ya Ustadz ya. Kita itu memakai atau memilih kosakata seperti itu. Pagi hari ini kita juga masih membahas seputar kata-kata, kalimat dan lain sebagainya, berawal dari lidah gitu ya Ustadz ya. Lidah, hati, pikiran, Masya Allah ini loh Ustadz. Sop lidah juga enak. Iya, gitu ya Ustadz ya. Sesudah ini aja Ustadz enggak apa. Anget-anget gitu ya, nikmat insya Allah. Masya Allah. Pagi hari ini kita membahas tentang membalas kata kasar Ustadz. Iya. Kayak yang diajarkan Nabi itu seperti apa ya Ustadz ya? Tidak semua di antara kita itu sesuai Nabi, tapi setidaknya mengikuti gitu ya Ustadz ya. Rentannya kami, rentannya saya aja lah. Kalau mendengar kata kasar itu antara marah atau apa ya Ustadz, sedih gitu ya. Terus jengkel, nangis, jengkel, menyalahkan segala macam. Nah, kalau ajarannya Nabi seperti apa Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Amma ba'du, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, tentu tiada yang paling mulia membuka majelis kita pada pagi hari ini kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, guru kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang Mbak Ayu, kalau kita bicara apa yang kita bisa bicara atau apa yang kita bicarakan atau agar kita bisa bicara, sungguh tidak ada habisnya memang. Karena orang hidup sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya wong urip ya kudu ngomong gitu ya. Sependek apapun kata-kata, maka tetaplah sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan sekarang berkembang kata-kata ini tentu tidak hanya lisan, tidak hanya lidah ya, tapi juga jari jemari kita. Kan itu ya. Betul. Jadi bobotnya sama ini, kata-kata dalam bentuk tulisan maupun kata dalam bentuk lisan. Ini derajatnya sama. Ada sebuah hadis pendek yang Rasulullah sabdakan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor. Nah, kan jelas ini ya. Ini ada sebuah kisah ya. Tadi Mbak Ayu menyinggung kan Rasulullah jauh, betul. Memang jauh. Tetapi kepada siapa lagi kita mau mengambil contoh? Kan itu ya. Contoh yang ideal sekalian saja. Kita ini jelas-jelas tidak bisa ideal. Apalagi kalau contohnya wes gak ideal, kan itu ya. Tambah nemen ini ya. Soal ini pun pernah terjadi. Ini tidak main-main ini kisahnya. Yaitu antara Sayyidah Aisyah dan Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Ya podo ae Mbak, masih
istrinya Nabi kan juga sama-sama manusia ya. Iya. Nah, seperti apa kisahnya? Saya singkat ini hadisnya agak panjang, saya bacakan terjemahnya saja. Dari Aisyah radhiyallahu an dia berkata, sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, Assamu alaika ya Abul Qasim. Dia mengatakan asamu ya, asamu. Ya. Artinya kebinasaan atasmu wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu sebutan untuk Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu tidak mau memanggil Muhammad. Dia maunya manggil Abul Qasim, Bapak Qasim, karena anak beliau adalah salah satunya Qasim ya. Yeah. Kemudian Nabi menjawab, Wa'alaikum. Jawabannya Nabi cukup, Wa'alaikum. Artinya dan kalian juga. Kan itu. Jadi Assalamualaikum itu sama orang-orang Yahudi itu dipleset kayak gitu loh Mbak Aya. Oh, yeah. Disalah-salah no. Tapi kalau sekilas kita nggak perhatian kan sepertinya sama. Iya. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Nah itu kan cuma kehilangan satu suku kata saja kan, la-nya yang dihilangkan. Oh artinya sudah sangat jauh berbeda. Karena Nabi sadar dan paham gayanya tek-tek aneh ya. Orang-orang Yahudi ini memanggil nama Nabi saja tidak pernah, dia manggilnya malah Abul Qasim ya. Dan ucapannya pun diplesetkan seperti itu. Nabi menjawab wa'alaikum. Tidak wassalamualaikum, tapi langsung wa'alaikum. Aku pun membalas perkataan mereka dengan berkata, bal alaikumusam wadzam. Ini Aisyah ini, Siti Aisyah ini. Jengkel dia, gregetan juga, marah gitu. Ada orang nyopo bisa gitu ya, nyopo yang ngilokno kan itu ya. Misalkan kita barangkali kalau di Surabaya gampang ini membayangkan ya, nyopo tapi ngelokno tapi nyopo gitu ya. Dengan kata-kata wis pokoknya ngelokno lah, atau mesu atau apa yang senafas, semakna dengan itu. Sayyidah Aisyah ini juga geram. Maka beliau mengucapkan kalimat bala alaikum sam. Alaikumussalam itu ya, wadzam itu. Artinya bahkan atas kamulah kebinasaan dan celaan itu ya. Nah, begitu Rasulullah mendengar Sayyidah Aisyah itu menjawab seperti itu, Rasulullah menegur Sayyidah Aisyah. Tegurannya adalah, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang mulutnya kotor. Nah, itu kan berarti terpancing ini kan? Terpancing dengan apa namanya apa jenenge ucapannya orang-orang Yahudi tadi itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan tegurannya. Saya ulangi tegurannya Rasul ya, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang mulutnya kotor. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, aku pun berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Maksudnya itu sik mangkel, Sayyidah Aisyah sik mangkel. Iku ono wong ngelokno, ono wong misu gitu ya. Kepada engkau ya Rasulullah. Apa engkau tidak memahami kalau itu olah-olahan bagimu gitu ya? Kalau pakai bahasa saya. Rasulullah menjawab, bukankah aku telah menjawab apa yang mereka ucapkan? Aku berkata, wa'alaikum. Maksudnya, podo karo awakmu kan itu ya. Begitu pula kamu kan itu. Maksudnya Rasulullah itu ketika dia diolok-olok, ketika dia direndahkan, ketika dia dijelek-jelekan seperti itu, Rasulullah tidak terpancing untuk mengulangi kata-kata yang semakna itu ya, atau sepadan demi untuk membalas ucapan yang kotor dari sekelompok Yahudi tadi. Rasulullah cukup mengucapkan ya wis padha kaya kon lah itu ya, kon yo ngono to kan itu ya. Ya aku nggonmu wis PN misalnya gitu ya. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang pendek yaitu wa'alaikum. Wa'alaikum. Nah, ini Sayyidah Aisyah nggak terima maksudnya. Kau ngono tok aja Nabi gitu ya. Nah, terus kemudian oleh Rasulullah diberitahu, wahai Aisyah, apakah kemudian kita mau ikut-ikutan bicara kotor seperti mereka kan itu? Ya apa bedanya nek ngono kan? Apa bedanya kita dengan mereka? Biarlah mereka mengucapkan kata-kata yang buruk dan kita tidak usah ikut-ikutan. Nah, kita cukup mengatakan wa'alaikum. Sudah wis iku PN wis nggon-nggonmu kon yo koyo ngono iku misale ngono ya. Nah, dari sini tampaklah ajaran yang sangat penting bagi kita,
Yang pertama, kalau kita mendapatkan ucapan salam ya dari orang lain itu, yang non muslim maksudnya ya, yang kemudian kita tidak bisa memberikan balasan atau jawaban yang sama, maka kita cukup mengucapkan yos podo-podo. Itu kalau orang Jawa bilang ya, gitu ya, waalaikum itu ya. Kan kalau misalnya ada teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya gitu ya, ya waalaikum, gitu sudah cukup, ya. Kemudian yang kedua, tidaklah dibenarkan pada kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita mudah tersulut, mudah terpancing sehingga kita ketika diolok, ketika kita dikasari, ketika kita dilecehkan, kita menggunakan kalimat atau menggunakan kata yang sama untuk membalasnya. Artinya tidaklah berlaku pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Iya betul. Ya lu jual gue beli. Gitu iya, Masya Allah. Nggak begitu lah. Lewat kata ya Ustaz. Iya, ini aja kata-kata loh ya. Nggak gitu lah, ajaran Nabi kita nggak gitu. Nabi kan sudah menjelaskan tadi, bahkan sudah mencontohkan kan. Ucapan yang buruk, celaan yang sangat menyakitkan itu Nabi jawab dengan santai saja. Waalaikum kan itu ya. Ya wes podo ae lah, kenmu iku ngono kan. Wis nggonmu iku ngono kan. Nah, sehingga tidaklah layak bagi kita sekali lagi untuk membalas setiap ucapan kotor dengan ucapan kotor yang lain. Karena tadi di awal saya sudah kutipkan sebuah hadis yang sangat pendek. Allah tidak menyukai, innallaha azza wa jalla la yuhibbu, tidak menyukai perbuatan keji dan ucapan kotor. Tidak disukai sama Allah. Nah, kalau sudah nggak disukai sama Allah, kita mau disukai oleh siapa? Mungkin ada yang orang itu kan, ya mungkin harus sudah habit yang baik, sudah jadi kebiasaan. Nek gak mesung, kita gak lego. Atau kalimat itu kalau nggak ditutup dengan kata-kata yang kotor, itu kira-kira merasa nggak ada titiknya masih, gitu ya. Jadi untuk ngasih titik itu dikasih penutup itu ya. Iya, astagfirullah. Iya. Elek tapi Ustaz. Oh iya pasti jelek itu ya. Astagfirullah. Kata tutupannya itu jelek. Jadi tidak benar itu. Tidak sesuai tuntunan Nabi. Yakinlah, kembali kepada hadis yang pernah saya kutip, yakinlah bahwa setiap kata yang kita keluarkan ini, setiap kalimat yang kita ucapkan ini tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja. Istilah kita sekarang jejak digitalnya itu pasti akan ketemu, pasti ada. Lah, Allah sudah memiliki sistem yang sangat canggih. Jejak digital kita mulai kita balik dulu sampai kapanpun terekam. Nah, kalau kemudian kita berkata saja itu kotor, buruk, jelek, merendahkan, mengolok dan seterusnya, ya apa caranya ngapus iki engko? Kalau itu kita banggakan, syukur-syukur kita bertobat, kemudian kita tidak lagi mengulangi lagi, insya Allah dengan penuh keyakinan Allah akan menghapusnya. Tapi kan bukan kita yang menghapus, Allah yang maha mengampuni kan. Nah, kalau kita mau minta dihapus, diampuni, tapi kita masih tetap saja begitu, ya kapan? Nah, semoga yang pendek ini bermanfaat ya. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Semakin mengetahui ya bagaimana respon kita ketika mendapat perkataan yang tidak enak didengar, bukan malah kepancing, tapi malah meredam ya Ustadz. Agak susah, tapi ini insya Allah akan mudah dilakukan kalau sudah dibiasakan. Ya, sama. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.